Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Adesta Dewi Merlinda Lunokas dan teman saya bernama Aplonia Nenotek. Baik, di video kali ini kami akan membagikan materi tentang Kitab Wahyu. Kitab Wahyu dalam bahasa Yunani disebut apokalipse, artinya wahyu, penyinggapan, dan penyataan. Apokaliptik adalah suatu gerakan yang mulai ada, terutama sesudah masa pembuangan Israel. Ciri gerakan apokaliptik yang terungkap dari kitab Wahyu adalah mereka berusaha untuk menyingkapkan apa yang terselubung atau yang tersembunyi, misalnya menyingkapkan rahasia alam, binatang, bulan, bencana alam, kelaparan, dan sebagainya. Khususnya mereka sibuk dengan meramalkan akhir zaman. Penulis, waktu, dan tempat penulisan kitab Wahyu. Penulis kitab Wahyu memperkenalkan dirinya sebagai Yohanes, ada dalam Wahyu 1 ayat 1 dan 4 dan Wahyu 22 ayat 8. Ia juga menggambarkan dirinya sebagai saudara dan sekutumu dalam kesusahan menantikan Yesus dalam Wahyu 1 ayat 9. Maka jelas penulis tidak menulis secara anonim. Ketika menerima wahyu ini, Yohanes sedang berada di Pulau Patmos dalam Wahyu 1 ayat 9. Sekitar 1 hari perjalanan kapal dari pantai Asia Kecil. Ia dibuang ke pulau itu karena firman Allah dan kesaksiannya tentang Yesus. Waktu penulisan dapat diperkirakan dari intensitas penganiayaan yang dialami oleh jemaat yang disapa dalam kitab Wahyu. Memang Kaisar Nero menganiaya orang Kristen karena tuduhan bahwa mereka yang membakar kota Roma pada tahun 64 Masehi. Yang kedua adalah konteks jemaat pada saat kitab Wahyu ditulis. Jemaat yang menderita karena imannya. Jemaat yang disapa dalam kitab Wahyu ini menderita karena hasutan dan penganiayaan dari masyarakat sekitar maupun dari pemerintah. Hasutan itu terutama dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka melakukan hasutan untuk melawan orang Kristen dalam Wahyu 2 ayat 9 dan Wahyu 3 ayat 9. Apalagi pada waktu perang Yahudi pada tahun 66 sampai 70 Masehi, banyak orang Yahudi yang lari ke Asia Kecil sehingga jumlah mereka cukup besar. Nah, yang berikut pokok-pokok teologis kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu, pokok-pokok teologis ini terdapat beberapa hal yang dibahas, yaitu pertama, akulah Alfa dan Omega. Dalam kitab Wahyu, beberapa kali kita menemukan pernyataan Allah tentang dirinya ini. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Menurut Yohanes, Allah juga menggunakan ungkapan ini untuk menunjukkan kepada dirinya, dan penggunaan gelar ini diambil dari kitab Yesaya. Di dalam kitab itu, Allah beberapa kali berbicara tentang dirinya. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Berikut gereja. Dalam kitab Wahyu disebutkan 7 gereja yang sedang menghadapi penganiayaan dan penindasan di luar Roma dan Yahudi. Tetapi juga ada kelemahan internal yang menyebabkan anggota jemaat terlibat dalam perbuatan dosa serta merosot semangat mula-mula mereka. Oleh karena itu, gereja dipanggil untuk bertobat sebelum terlambat. Berikut gambaran pemerintahan Roma. Dalam Wahyu 13, Yohanes memberikan gambaran mengenai pemerintahan Roma sebagai satu sistem pemerintahan yang kejam dan menindas, yang didirikan untuk menaklukkan rakyat dan mempertahankan kekejaman serta penindasan. Sistem pemerintah yang menindas itu tidak hanya mencangkup kekejaman politik, tetapi juga mencangkup eksploitasi ekonomi. Berikut penghukuman bagi para penganiayaan umat. Dalam Yohanes tidak hanya menyampaikan gambaran terhadap kekuasaan Romawi yang bisnis dan kejam itu, tetapi juga hukuman Allah bagi kekuasaan yang menindas itu. Penghukuman Allah terhadap orang-orang jahat tersebut disampaikan dalam 3 seri gambaran penghukuman yang semuanya berasal dari takhta anak domba itu. Berikut kerajaan 1000 tahun. Yohanes menyatakan bahwa setelah
penghancuran atas binatang yang keluar dari laut dan semua pengikutnya, serta penghakiman terhadap pelacur besar yang merusak bumi dengan percabulannya itu, maka tidak ada lagi peperangan. Yang akan ada hanyalah maklumat tentang kemenangan dan sukacita atas kemenangan yang gemilang itu. Kemenangan tersebut dirayakan di sorga dalam perjamuan anak domba. Berikut Allah menciptakan langit dan bumi baru. Nah, gagasan tentang Allah sebagai penciptaan tertuang di dalam perkataan ke-24 orang tua-tua di hadapan takhta Allah. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan ciptaannya. Yang berikut, kota yang kudus, Yerusalem baru. Dalam gagasan tentang Yerusalem baru ini menunjukkan kepada nubuat Nabi Yeskiel yang mengatakan bahwa aku akan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya, dan tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadikan Allah mereka, dan mereka 392 akan menjadi umatku. Sekian dari materi yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.